Hai, hal. Jadi aku hari ini mau pergi buat beli makanan siang, jadi aku mau sekalian ajak teman-teman buat lihat keadaan di sekolahku saat ini. Jadi di belakang sekarang ada tenda, ini biasanya tempat kita ukur suhu badan, jadi bentuknya kayak gini. Jadi di sini biasanya ada 2 orang, terus mereka bakal ukur suhu kita, terus ada orang yang bakal kasih stiker yang dulu pernah aku tunjukin di video pertama. Jadi tulisannya T1 yang artinya tempat pengukuran suhu badan. Jadi kalau suhu tubuh kita di bawah 37,5, kita boleh masuk dalam sekolah, boleh ke kelas dan sebagainya. Kalau suhunya di atas 37,5 atau sama dengan 37,5, kita nggak bisa masuk ke kelas. Oke, mari kita pergi. Oke, jadi sekarang aku ada di sekolah, di perpustakaan sekolah, terus mau balikin buku dulu. Oke. Aku juga gak tahu gimana cara pakainya sih, kita coba aja. BTW ini kemarin buku yang aku pakai buat tugas sekolah. Oke, kita coba. Ternyata gitu. Oke, jadi kita sekarang udah sampai di salah satu kantin di sekolahku. Jadi di kantin ini di depannya ada tulisan kayak ini. Jadi kita nggak boleh kayak bisa pakai makanan. Kita nggak bisa makan di dalam kantin. Jadi kayak nonton bisa lihat, jadi dalamnya cuma ada 2 meja kayak ini, 2 baris meja, terus untuk kursi mereka taruh sana. Padahal dulu kalau misalnya kita lagi nggak ada corona gini, dia meja dipasang gitu, terus ada kursinya juga, jadi bisa makan di dalam sini. Terus ini toko-toko yang masih ada buka di dalam kantin. Oh ya, sama biasanya juga kita walaupun Sabtu Minggu gini, tapi sekolah kita tetap ada banyak orang, tetap ramai. Terutama di kantin-kantin gini, karena Universitas di Taiwan itu biasanya terbuka untuk umum, jadi orang-orang yang mau datang main juga bisa gitu. Tapi hari ini sama besok, itu kebetulan di sekolahku ada ujian penerimaan buat murid baru, jadi nggak terbuka untuk umum. Yang bisa masuk cuma murid-murid yang mau ujian sama keluarga mereka aja. Ini ada 7-Eleven sama Donut. Jadi kantin yang tadi kira-kira gitu bentuknya, terus aku mau ke kantin yang satu lagi sekarang. Oke, mari kita ke sana. Jadi kita udah sampai di kantin yang satu lagi, jadi dalamnya kayak gini. Kan misalnya juga di sini kursi-kursinya ditaruh di atas meja biar orang-orang nggak bisa duduk di sini. Dulu pas di awal kita masih boleh duduk di sini ngobrol-ngobrol, tapi biasanya ada tulisan kayak gini, jadi artinya kalian bisa makan di sini, tapi kan nggak bisa ngobrol. Terus kalian kalau udah selesai makan harus cepet tinggalin kantin ini gitu. Terus yang aku sekarang mau makan mungkin nasi goreng. Oke. Ini gue mau鸡排炒饭白菜。65元谢谢。Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat, setelah kita beli kan dia kasih receipt kayak gini, terus ini nomornya 70. Jadi kalau nanti dia panggil nomor 70, artinya pesanan kita udah selesai. Terus kita ambil sama dia gitu. Jujur buat di sekolah kita, sekitar 4 minggu lalu itu udah ada berita kalau
ada 1 orang anak S3 di sekolah kita itu udah positif corona. Terus karena itu ada sekitar 20-an pelajaran dan sekitar 900 orang yang kena dampaknya, jadi mereka harus tinggal diam di kamar aja. Terus sebenarnya untuk kasus di Taiwan sendiri masih terkontrol dengan cukup baik sih. Sejauh data yang kubaca kemarin sampai dengan tanggal 17 April 2020, total kasusnya ada sekitar 395, terus ada 6 orang yang udah meninggal, 166 orang sembuh, dan sisa kasus aktif tinggal 223 orang. Terus buat sekolah kita sendiri untuk kelas-kelas yang kapasitasnya besar itu kayak kelasnya di atas 100 orang itu disaranin udah dari jauh-jauh hari mereka disaranin untuk ini jadi online gitu. Untuk aku sendiri sekarang Senin, Selasa, Rabu masih ke sekolah sih. Karena Senin sama Rabu aku ada part time di sekolah, jadi nggak bisa kerja dari rumah juga. Terus Selasa masih ada kelas yang harus datang ke kelasnya. Terus sebenarnya buat kelas online juga nggak gampang karena beberapa pelajaran kayak olahraga atau pelajaran yang lab eksperimen gitu, itu agak susah kalau mau dibuat online gitu kan. Terus kita juga sekarang kalau mau masuk kelas atau tinggalin kelas itu ada QR code, jadi kita harus scan terus. Jadi sekolah bisa tahu kayak hari apa ada siapa di kelas mana gitu. Dan untuk klub-klub sekolah itu untuk kegiatan di atas 50 orang itu udah nggak dibolehin lagi sama sekolah. Kalau kegiatannya masih berjumlah di bawah 50 orang, kalian masih bisa adain acaranya, tapi masih ada peraturan lain lagi yang harus diperhatiin gitu. Oh ya teman-teman, seperti yang bilang di kantin tadi, jadi sekolah kita hari nggak terbuka untuk umum. Jadi kalau murid-murid yang mau tes ujian masuk sama orang tua mereka mungkin bakal diminta identitas, terus kayak kita pelajar juga diminta tunjukin kartu mahasiswa buat masuk. Jadi ntar mereka bakal cek kayak gini. Itu juga anjian lampu hijau baru jalan. Oke, sekarang aku mau balik ke kamar buat makan ini. Terus aku rasa segitu dulu aja buat video kali ini. Semoga menambah informasi buat teman-teman. Terus terima kasih buat yang sudah menonton. Channel. Bye bye.